Mama lihat, gaunku kotor. Pasti dia yang melakukannya, Mama. Lin Chi, kamu masak sini. Lihat ini, lihat apa yang dilakukan. Sudah, tidak apa. Tidak suka ini. Ayah, ada apa? Lihat kamu mengotori gaunku. Aku tidak menuduhmu, bukan aku yang melakukannya. Cici, Bagaimana bisa kamu seperti ini? Dia adikmu. Gaun yang dipersiapkan untuk acara perjodohan dengan tuanku. Kamu tahu kami menghabiskan berapa banyak uang? Mama, benar bukan aku yang melakukannya. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Hanya kamu di rumah. Si tiap hari mengambil cat jelek ini, melukis sana sini. Aku rasa dia cemburu padaku, ingin merusak perjodohanku dengan tuanku. Aku tidak melakukan hal yang tidak melakukan. Aku tidak akan melakukan. Lin Yao Yao, benar kan? Kamu sendiri yang mengotori, lalu menyalahkanku. Mama. Kurang ajar. Adikmu begitu baik, bagaimana mungkin dia menuduhmu? Kamu berlutut, minta maaf pada adikmu. Aku tidak melakukan kesalahan. Mengapa aku harus minta maaf? Kamu, Dari kecil sampai besar, kalian percaya. Perkataan Lin Yao Yao. Dia bilang apa? Kalian percaya apa? Pernahkah kalian berpikir? Aku juga, anak kandung kalian. Kiki, kamu sudah besar. Kenapa masih begitu egois? Adikmu jauh lebih mengerti dibanding kamu. Mengerti. Mengerti adalah berkali-kali menuduhku rumah ini. Aku sudah muak. kamu. Tidak, Mama. Aduh, Mama jangan marah. Ini, apa ini? Lihat, Kamu pergi, jangan kembali, keluarga Lin tidak membutuhkanmu. Anak ini, Baik, aku akan memenuhi keinginan kalian. Kakak, kamu tahu tidak? Sebenarnya gaun itu, aku sendiri yang mengotorinya. Aku hanya ingin melihat. Ayah mama akan, seperti dulu, tanpa ragu, berpihak padaku. Kenapa kamu harus melakukan ini? Kenapa? Karena kamulah putri sulung keluarga Lin. Dimanapun kamu berada, aku selalu menjadi figuran. Aku ingin semua orang tahu, akulah yang terbaik di keluarga Lin. Satu-satunya pewaris. Jadi kamu sudah merencanakan semua ini sejak awal. Ya, benar sekali, kakak. Sekarang tahu, sudah terlambat. Pergi saja, lebih baik jangan pernah kembali lagi. Lin Yao Yao, kamu tunggu saja. Aku akan membuatmu menyesali semua yang kamu lakukan hari ini. Halo, Halo Lan Lan. Aku diusir. Bisakah aku tinggal di tempatmu beberapa hari? APA? aku tidak bisa mendengarmu, Kiki. Aku bilang, aku diusir. Sekarang aku tidak punya uang sepeser pun. Bisakah aku tinggal di tempatmu beberapa hari? APA? Bukan, aku juga diusir. Aku sedang bersiap untuk tinggal di rumah kakakku. Mau ikut? Ini tidak baik kan? Itu kakakmu, bukan kakakku. Bagaimana kalau begini, kamu melamar jadi kakak iparku, gaji 2 juta sebulan. Makan dan tinggal gratis, bagaimana? 2 juta? Lan Lan, kamu tidak bercanda kan? Kamu tidak akan menjualku ke Myanmar Utara kan? Aku mau menjual, harus ada yang mau beli dong. Kamu lupa, aku pernah bilang, kakakku itu tampan. Dan kaya raya, pangeran lingkaran Beijing. Gu Tianlin. Ternyata tuanku yang ingin diraih Lin Yao Yao adalah dia ini. Kalau aku lebih dulu, Lan Lan, tenang, kakak ipar ini pasti jadi milikku. Presiden Direktur, ini yang terakhir hari ini, silakan lihat. Kakek, dengarkan. Ini yang terakhir hari ini. Cepat pilih satu untuk dibawa pulang. Bocah nakal, kamu ingin membuatku marah? Apa maksudmu? Aku pilih satu istri, bawa pulang? Sekarang ini, memilih istri untukmu, mengerti? Ya, memilih istri untukku, memilih cucu menantu untuk kakek, bukan? Jadi, kakek suka yang mana? Bocah nakal, kamu tunggu saja. Ini, kakakku sudah 32 tahun, belum menikah. Bikin kakekku sangat khawatir, harus tahun ini, mencarikan pasangan untuknya. Lihat, acara kencan ini, diatur oleh kakekku. Kamu bilang, kakakku yang tampan, kaya, dan sukses ini, kenapa sampai usia segini? Belum menikah ya? Jangan-jangan. Kakakku sepertinya benar-benar bermasalah, makanya aku cari kamu. Jadi kakak iparku, bayangkan, kita bisa dapat uang. Dan tidak perlu tanggung jawab. Memang sahabatku yang baik. Tenang, setelah berhasil, aku bagi setengah. Besok loh. Ayo.
Asistensi sempurna. Kamu siapa? Aku Lin Kiki, datang untuk melamar jadi kakak iparmu. Oh bukan, maksudku melamar jadi istrimu. Ceritakan, apa kelebihanmu? Aku baru diusir orang tuaku, sangat butuh perlindungan. Orang kaya dan akal sepertimu. Selain itu, sejak kecil, aku sering berkelahi dengan adikku, sangat tahan banting. Sangat cocok untuk melindungi orang kaya sepertimu. Hanya itu saja. Lin Kiki, ngomong apa sih? Bikin kakakku marah, kita bisa celaka. Lumayan. Tapi kamu harus dapat izin kakekku. Hai Kek, aku cucumu. Lin Kiki, wah Kek, kamu terlihat sangat muda, lebih muda dari ayahku. Tiang Lin beruntung. Punya kakek sepertimu, rezeki 8 turunan. Jago juga memuji. Kakek, bagaimana menurutmu? Bagus, Tianlin. Gadis ini pandai bicara dan cantik, cocok untuk anak nakal sepertimu. Lebih dari cukup. Kek, kok malah sindir aku? Kek, tentang 3 juta sebulan, benar kan? Tentu benar. Selain itu, kapan kalian kasih aku surat nikah, aku akan transfer 70 juta ke kalian. APA? 70 juta? Banyak sekali. 70 juta. Kek, kamu benar-benar kakekku. Aku dan Tianlin akan menjengukmu beberapa hari lagi. Kek, kamu suka apa? Bahkan, tanah dari bulan, aku akan usahakan. Sudah, sudah. Di kartu ini ada 2 juta. Ambil dulu untuk belanja. Besok kita daftar nikah. Bukan besok, sekarang juga bisa. Sudah, kalian keluar dulu. Baik. Presiden, apakah perlu membuat keributan besar untuk Nona Lin? Tentu saja perlu. Tidak peduli hasil akhirnya bagaimana. Kiki bisa hidup lebih baik dari sebelumnya. Ah, Lan. Aku senang. Kamu? Aku juga kenyang. Lin Cici, dari mana kamu dapat uang berani makan di sini? Jangan ikut campur. Aku mewakili orang tua untuk mendidikmu. Kamu tahu tidak, makan tanpa bayar di sini konsekuensinya seberapa serius. Muka keluarga Lin sudah kamu nodai habis-habisan. Apa hubunganku dengan muka keluarga Lin? Orang tua sudah mengusirku keluar. Jangan bawa-bawa keluarga Lin di sini. Sepertinya kamu ingin dipukul lagi. Hari ini aku akan mewakili orang tua. Mendidikmu. Lin Yao, jangan sok jagoan di sini. Demi menjaga muka orang tua. Aku selalu mengalah padamu. Tapi sekarang tidak perlu lagi. Mau melawanku? Ukur dulu kemampuanmu. Kalau berani memukulku, orang tua tidak akan memaafkanmu. Baiklah, aku akan mencobanya. Kamu. Tamparan ini pelajaran untukmu. Jangan ganggu aku lagi. Tamparan ini pasti akan kubalas. Tunggu saja. Baik, tunggu saja. Cici. Keren banget. Biasa aja. Ayo, lanjut bersenang-senang. Ayo. Yao. Kakakmu benar-benar makan tanpa bayar di restoran Jinglan? Ya ayah, aku menasihatinya dengan baik, malah dia balik. Menemparku. Dia juga bilang, sekarang dia sudah lepas dari keluarga Lin. Bahkan ayah dan ibu tidak berhak mendidiknya. Dia keterlaluan. Besok cari dia, pasti akan memberinya pelajaran dan suruh dia berlutut minta maaf padamu. Mulai hari ini, kita adalah keluarga. Ada yang ingin kamu katakan? Sayang, kapan kita menemui kakek? Naik dulu. Sekarang juga. Sayang, kamu baik banget. Sayang 2. Nah, kita seharusnya pergi ke rumah kakek. Kenapa kamu bawa aku sini? Ngapain? Ganti baju buat kamu. Cici, Lan. Kok kamu di sini? kakakku suruh aku jadi pembantu. Aku udah nungguin kalian di sini 3 jam. Katanya, selain urus pernikahan, ada nggak ngelakuin hal jahat lainnya? Kakakku nggak bisa di bidang itu. Gimana kita bisa ngelakuin hal jahat? Beneran? Kita cuma agak lama di perjalanan urus pernikahan. Mal ini punyaku. Ini kartu hitam khusus, pakai aja semaumu.
Kiki, udah lama ngiler sama kartu ini. Gak nyangka kakakku beneran mau kasih ke kamu. Sayang, kamu baik banget. Nggak nyangka dia bisa segitu dermawan. Punya suami murah kayak gini, kayaknya nggak buruk. Kalian masuk aja. Aku jemput siang. Dada sayang. Lan, ayo kita serbu. Selamat datang. Ini adalah market kami. Posisi terbaik ada di Gedung 1, Unit 101, juga yang paling premium. Suka? Beli. Terima kasih, bos. Wah. Bos, ini kunci Anda. Kasih ke aku. Aku nggak sedang bermimpi, kan? Dalam sehari, dapat mobil sport mewah, villa mewah, dan suami orang terkaya. Kamu belum sepenuhnya memilikiku. Aduh, pria ini nggak cuma kaya, badannya juga sempurna. Lin Kiki, dia udah nggak bisa disebut pria biasa. Jangan mikir macam-macam. Pengen pegang? Ya? Sialan, bentuknya. Nggak apa-apa. Bukannya kita udah setuju nikah palsu? Kamu, ngapain sih? Udah malam. Istirahat aja. Besok, habis kerja, aku ajak kamu ketemu. Kakek dan mama. Baik. Lin Kiki, sadarlah. Yang kau inginkan adalah uang. Uang. Ayah, bisakah kau menemukan kakakku? Aku sudah mencari di semua tempat yang biasa dikunjungi kakakmu. Tidak ketemu. Sekarang HP-nya juga mati. Mau ku cari di mana lagi? Dia berani memukulku. Ini salahmu karena tidak mendidiknya dengan baik. Yau, tenang saja. Nanti kalau kakakmu tidak tahan lagi, aku akan suruh ayahmu pulang. Memberinya pelajaran. Buat APA? Dia membuatku melewatkan acara perjodohan dengan Tuan Gu. Lehei aku. Sekarang masih ada bekas tamparan di wajahku. Lihat. SSST, kali ini tersambung. Lin Cici, Ayah, ada apa? di mana kau? Cepat pulang. Ayah, bukankah dulu kau yang menyuruhku pergi? Lin Cici, aku ayahmu. Kemana kesuruh kau pergi? Kau harus pergi ke sana. Maaf, sekarang aku bisa pergi kemana saja yang kuinginkan. Kau. Kiki, tahukah kau, karena tamparanmu itu, adikmu tidak bisa ikut acara perjodohan Tuan Gu. Katanya, Tuan Gu sudah punya orang yang disukai. Kita kehilangan kesempatan untuk dekat dengan keluarga Gu. Ibu, tahukah kalian siapa istri Tuan Gu? Kami mana tahu. Sudah, jangan bahas ini lagi. Kiki, cepat pulang. Ibu sudah memaafkanmu. Bagaimanapun, kita kan keluarga. Kau tahu sifat ayahmu, beberapa hari lagi pasti Rita. Kalau begitu, aku akan pulang sebentar. Lagi pula, mereka adalah keluargaku.
Baiklah, Bu. Besok aku akan pulang menjemput kalian. Ya, baik. Bu, kau benar-benar mau memaafkannya? Yao Yao. Kalau tidak begitu, mana mungkin kakakmu mau pulang? Aku tahu, ibu yang paling baik padaku. Mungkin di hati mereka masih ada aku. Sayang, aku ada urusan malam ini, pulang sebentar. Itu. Kalau ada apa-apa, telepon aku. Baik, sayang. Kalau ada apa-apa di jalan, telepon aku. Baik. Kakak, Kenapa jantungku berdebar kencang? Oh, bukan. Pasti karena uang yang diberikannya terlalu banyak. Pasti begitu. kakak ipar. Waduh, kok malah malu-malu gini? Lan-Lan, jangan menertawakanku. Enggak, Ibu, aku pulang. Hah? Kamu ngapain Lin Yao Yao? Ling Kiki, berani benar kamu pulang. Ini rumahku. Kenapa aku nggak berani pulang? Ibu sudah memaafkanku. Kamu siapa sih? Oh ya? Kamu benar-benar naif dan lucu. Karena kamu, keluarga kita hancur. Ayah, kamu ngapain? Ibu, apa yang terjadi? Cici, kali ini kamu keterlaluan. Masa depan keluarga kita. Hancur karena kamu, hancur karena kamu. Ternyata, kalian hari ini bekerja sama untuk menipuku pulang. Ling Kiki, kamu pantas dapat ini. Siapa suruh mukul aku? Siapa suruh hancurkan kencanku dengan tuanku? Kamu tahu nggak? Tanpa bencuan keluargaku, keluarga Ling Ki tamat. Sekarang kamu puas? Lepasin. Aduh, Kamu nggak habis-habis ya, sampai sekarang masih nggak sadar. Ibu. Aku kira kalian rindu padaku, jadi memanggilku pulang. Ternyata di rumah ini sudah nggak ada tempat untukku. Kiki, cepat minta maaf pada adikmu. Jangan paksa kami. Lebih keras padamu. Kenapa aku harus minta maaf? Dari kecil sampai besar, Lin Yao Yao. Selalu benar, apapun yang kuucap selalu salah. Rumah ini bukan rumahku. Ling Kiki, kamu memang orang yang nggak dibutuhkan. Kalau bukan karena gelarmu sebagai putri sulung keluarga Lin. Siapa yang mau lihat kamu? Kiki, jangan terlalu keras kepala. Cepat minta maaf pada adikmu. Lepasin aku. Aku nggak mau. Tamparan ini kubalaskan padamu. Tamparan ini. Atas nama ayah dan ibu, tamparan ini. Karena kamu mengacaukan kencanku dengan tuanku. Hutang ini seumur hidup nggak akan terlunasi. Aku benar-benar lucu. Lucu sampai menganggap kalian sebagai keluargaku. 3 tamparan ini sebagai balasanku untuk kalian. Atas budi kalian. Mulai hari ini, aku bukan lagi anak keluarga Lin. Kau anak jeraka. Beraninya kau bicara seperti itu. Aku benci kalian. Kalau kalian tidak menyukaiku, kenapa? Harus melahirkanku? Dari kecil. Apapun yang dia katakan selalu benar. Di rumah ini, aku bahkan lebih rendah dari anjing. Ah, Kau masih berani marah ya? Untuk perjodohan ini. Sudah berapa banyak yang kami korbankan? Kau tidak hanya menghancurkan kebahagiaan Yao Yao, tapi juga masa depan keluarga Lin. Aku pukul kau sampai mati. yang kau sebut kita tidak pernah termasuk aku. Di rumah ini, aku bukan apa-apa. Aku benci kalian. Kiki, urusan penting adikmu kau hancurkan. Cepat dengar ayahmu, minta maaf pada adikmu. Aku, Lin Kiki, meski mati, tidak akan pernah meminta maaf padanya. Aneh, kenapa Kiki tidak angkat telepon? Presiden direktur, keluarga istri, selalu memperlakukannya dengan buruk. Kali ini dia pulang, mungkin. Ayo, rumah keluarga Lin. Lalu rapat penting berikutnya. Langsung dibatalkan. Kakak, kalau bicara seperti itu, orang tua akan sedih. Kau benar-benar anak tidak tahu terima kasih. Kami memberimu makan, pakaian, membesarkanmu. Kalau tidak, kau sudah mati kelaparan di luar sana. Kau. Ayah,
Berdebat dengan kakakmu percuma. Lebih baik kita. Pukuli saja sampai dia menurut. Benar. Cepat minta maaf pada adikmu. Aku pukul kau sampai mati. Sudah. Kau mau memukul Kiki sampai mati. Kiki, cepat minta maaf pada adikmu. Pukul saja aku sampai mati. Jangan halangi aku. Hari ini aku akan pukul anak durhaka ini sampai mati. Sudahlah. Kakak, Lehakan, lebih baik kau cepat. Minta maaf padaku. Lagi pula, aku dan kau berbeda. Meski kau berlutut di luar seharian semalam. Orang tua tidak akan kasihan padamu, tahu? Mimpi. Kamu berani berkelahi? Lepaskan. Lipas, sayang. Berani-beraninya kamu. Aduh, Hentikan, semua. Kiki, Young Master Gu. Yang Master Gu, kau mencariku, kan? Sudah kuduga. Lengki dia. kau ini siapa? Berani bicara di hadapanku? Maaf, Kiki, aku terlambat. Aku tidak bisa melindungimu. sudah kuduga kau pasti akan datang. Kiki. Kalian menyiksaku hari ini, bersiaplah. Menanggung akibatnya. Aku akan membuat keluarga Lin menghilang selamanya dari Beijing. Mana mungkin menyukai kakakku? Dia tidak pantas. Dia memang tidak pantas, Yao. Kiki benar-benar menjadi istri yang Master Gu? Tidak mungkin. Pasti Ling Kiki menggunakan cara tertentu. Mana yang Master Gu? Dia pasti tidak menyukainya. Pasti tidak. Bagaimana ini? Yang Master Gu pasti tidak akan membiarkan kita. Keluarga kita hancur. Pasti ada jalan keluarnya. Presiden Direktur, semuanya siap. Tinggal perintah Anda, keluarga Lin akan segera menghilang dari Beijing. Tunggu Kiki siuman dulu. Ini urusannya, aku harus menghargai pilihannya. Kiki. Bagaimana? Tianlin, terima kasih sudah menyelamatkanku kali ini. Kau kan istriku. Aku tidak akan izinkan siapapun menyakitimu. Dari kecil sampai besar. Belum pernah ada yang membelaku sepertimu. Kedepannya ada aku, tidak akan kubiarkan kau tersakiti sedikit pun. Sepertinya hari ini kita tidak bisa menjenguk kakek. Istirahatlah dulu, setelahmu pulih kita pergi. Urusan kakek. Akan kujelaskan, jangan khawatir. Baik, Oh ya, Kiki, bagaimana dengan keluarga Lin? Cuma perlu katamu, aku akan segera membuat mereka menyesali perbuatan mereka padamu. mereka masih keluargaku. Aku tidak ingin berlebihan. Hanya saja, aku juga tidak ingin ada hubungan lagi dengan mereka. Aku mengerti. Urusan keluarga Lin akan kuhandle. Mulai sekarang, mereka tak akan muncul lagi di duniamu. Tianlin, terima kasih. Terima kasih sudah hadir di hidupku seperti hadiah. Bodoh. Kamu pantas dapat yang lebih baik. Aku akan selalu menemanimu. Takkan kubiarkan kau tersakiti lagi. Apa kau sudah punya ide? Yang Master Gu pasti takkan membiarkan kita. Cepat katakan sesuatu. Menurutku, kita semua harus pergi dulu dari Beijing, hindari masalah. Lalu rumah kita bagaimana? Dia masih muda. Kita masih berharap dia menikah dengan keluarga kaya. Kirim Meo ke luar negeri, hindari masalah dulu. Aku tak mau. Aku tak mau tinggalkan Beijing. Aku tak percaya Ling Kiki akan menikah dengan yang Master Gu. Dia hanya main-main saja. Nanti juga akan dibuang. Ini bukan waktunya untuk ngambek. Yang Master Gu itu, pangeran lingkaran Beijing. Kita tak bisa lawan. Aku tak peduli. Kita tunggu dulu. Aku tak percaya Master Gu. Akan melawan kita karena Lin Kiki. Bagaimana kalau kita tunggu dulu? Mungkin. Kita terlalu khawatir.
Memang istriku. Tak mengecewakan. Bagaimana? Cantik kan? Lumayan, tak mempermalukanku. Kalau bukan karena 70 juta, pasti. Wajar. Kiki, sangat cocok untukmu. Sangat cantik. Benar kan? Aku juga merasa begitu. Aku juga merasa begitu. Kau yang paling bisa bicara. Sangat cantik. Presiden Direktur. Mobil sudah siap. Baik. Ayo, ikut aku temui kakek. Lan, benar-benar tak ikut? Terakhir kali aku pecahkan vas antik kakek. Lagi pula lihat rambutku sekarang, pasti dimarahi habis-habisan. Tak mau, tak mau, tak mau. Kalau begitu diam di rumah yang baik. Tunggu kami. Pergilah. 70 juta. Aku datang. Ayah, menantuku ini kok belum sampai juga? Tianlin benar-benar membuatku khawatir. Kenapa kamu panik, Fu? Tianlin selalu berhati-hati dalam segala hal. Pasti tidak akan mengecewakan, Fu. Bagaimana aku tidak khawatir? Tianlin biasanya tidak tertarik pada wanita. Kali ini aku tidak tahu apakah ini benar atau tidak. Jangan-jangan kalian ini jahanya membohongi kita lagi. Setelah kamu menganalisis seperti itu, hatiku jadi tidak tenang. Aduh, Bibi, bukankah kamu sudah berjanji padaku? Kamu akan membuat kakak Tianlin menikahiku? Kenapa sampai sekarang belum ada kabar? Are you Owen? Aku memang sudah berjanji, tapi kakak Tianlin, dia tidak setuju. Aku tidak bisa memaksanya. Aku tidak percaya. Pasti kamu tidak memberitahu kakak Tianlin. Sekarang dia bahkan tidak mau menerima teleponku. Baiklah, nanti. Kamu tanya langsung padanya, bagaimana? Kakak Tianlin akan pulang. Ah, tidak hanya kakak Tianlin yang akan pulang, tapi juga akan membawa cucu perempuanku kembali. Cucu perempuan, aku ingin tahu siapa gadis manis ini yang berani berebut kakak Tianlin dariku. Kek, aku akan ambilkan air untukmu. Aduh, Ibu. Kakek. Aku bawa cucu perempuan untuk kalian. Hai, kakek. Namaku Lin Kiki. Aku cucu perempuanmu. Oh ya. Ini hadiah yang kubuatkan untukmu. Semoga kamu suka. Wah, ada hadiah juga? Aduh. Kamu terlihat sedikit berbeda dari di video. Ah, Lebih cantik dari di video. aduh, Tianlin, kamu sangat beruntung. Selera kamu bagus. oh ya, ibu. Ini hadiah yang kubuatkan untukmu. Semoga kamu suka. aduh, aduh. Cantik dan manis bicaranya. Cantik dan manis, Tianlin menemukan menantu yang baik untukku. Oh ya, kakek. Janjimu padaku. Tidak bisa, gimana surat nikahnya? Aku mau lihat dulu. Baru perkia. Kakek. Silakan lihat. Aduh, bagus sekali. Sekarang aku tenang. Kamu benar-benar gadis yang baik, ya. Wajah, lihat ini. Benar. Ternyata kamu, Lin Kiki, tunggu saja. Aku tidak akan membiarkanmu hidup tenang. Waduh, benar ini nyata. Ya ampun, Tianlin, kamu sudah hampir 40 tahun. Akhirnya menikah juga, hatiku yang gelisah ini. Akhirnya tenang. Kakek, aku baru 30 tahun, masih jauh dari 40. Lagi pula, jangan selalu bicara soal usia. Cici, sini. Kesini, ke ibu. Kamu benar-benar menantu yang baik bagi ibu. Kalau Tianlin nakal, bilang saja ke ibu akan membelamu. Dan memberinya pelajaran. Baik, Bu. Cici. Ini adalah gelang warisan keluarga Gu, pakailah. Mulai sekarang, kamu adalah bagian dari keluarga Gu. Kamu adalah menantu yang baik dari keluarga Gu. Terima kasih, Bu. Aku akan menjaganya dengan baik. Menantu perempuan. Kakek juga punya hadiah untukmu. Di kartu ini ada 100 juta. 70 juta untuk kamu dan Tianlin gunakan bersama. Sisanya 30 juta adalah hadiah perkenalan dari kakek. Terima kasih, kakek. Kakek benar-benar kakek sejatiku. Kakek, tenang saja, uang ini akan aku hemat. Lan, kamu benar-benar sahabatku, memperkenalkanku pada suami yang baik. Nanti ku bagi setengah denganmu. Jangan hemat untuk kakek. Kalau tidak punya uang, minta saja ke kakek. Keluarga Gu tidak kekurangan uang. Benar, keluarga Gu paling tidak kekurangan uang. Yang kurang adalah orang sepertimu. Benar yang baik. Aduh. Kakak Tianlin, kamu tidak mau ruoan lagi? Chen Ruoan. Kamu kenapa di sini? Kakak Tianlin, sikapmu seperti apa ini? Aku dengar,
Kamu pulang, sudah lama menunggu di sini. Jangan seperti ini. Bicaralah padaku. Suara manis yang sangat profesional. Ya ampun, bulu kuduku. Merinding semua. Are you Owen ya? Kamu juga sudah bertemu dengan kakak iparmu. Kalau tidak ada urusan, pergilah dulu. Keluarga kami, masih ada yang ingin dibicarakan. Aku tidak mau. Kakak Tianlin, jawab aku, apakah kamu masih mau menikahiku? Kamu gila apa di sini? Aku dan Kiki sudah menikah secara resmi. Jangan berbuat onar lagi, oke? Are you Owen? Dengarkan nasihat kakek. Aku tahu kamu gadis yang baik. Sejak kecil, kamu sudah suka pada kakak Tianlin. Tapi kakak Tianlin tidak menyukaimu. Urusan perasaan. Tidak bisa dipaksakan. Sudahlah, cukup sampai di sini. Kamu pulang dulu. Humph. Kalau begitu, aku pergi. Kakak ipar, antarkan aku sebentar. Mau mengancamku di luar? Kau pikir aku takut? Baiklah. Karena kamu teman kecil Tianlin, sebagai kakak ipar. Aku memang seharusnya mengantarmu. Tianlin, Kenapa kamu tidak segera mengejarnya? Bagaimana jika Kiki? Daizalimi? Bu, dua cenderuan sekalipun tidak akan bisa mengalahkan menantumu. Aduh, ayah. Lihatlah anak ini, Tianlin. Masih santai saja. Aduh, berada di sini. Bocah nakal. Ibumu benar. Cepat kejar mereka. Jika cucu menantuku sampai terluka. Aku, lihat saja nanti bagaimana aku menghajar kamu. Baik, baik, kakek. Aku akan pergi melihat. Nah, baru benar. Sayang, jangan pikir karena kamu lebih muda. Bisa semena-mena. Saat aku dan kakak Tianlin bahagia, gigimu saja belum tumbuh. Betul. Makanya sekarang kakak Tianlin muak denganmu yang sudah tua. Dia lebih suka tipe muda dan bersemangat sepertiku. Kamu. Jangan terlalu sombong. Kamu juga akan mengalami hal yang sama. Saat aku sudah tua, mungkin kamu sudah terkubur dalam tanah. Humph. Kakak Tianlin hanya ingin bermain-main denganmu. Keluarga Chen adalah keluarga besar kedua setelah keluarga Gu. Aku dan dia sederajat. Apa yang bisa kamu bandingkan denganku? Apa yang bisa kamu bandingkan denganku? Tante tua, zaman sekarang masih bicara kesetaraan? Kamu pikir dengan kemampuan kakak Tianlin, dia butuh keluarga Chen untuk membanggakannya? Presiden Direktur tidak menyangka nyonya begitu tajam mulutnya. Kau mungkin. Tidak salahnya. Tidak masalah, aku punya cara lain untuk membuatnya tunduk. Kakak Tianlin hanya sementara terpesona olehmu. Begitu dia melihat dengan jelas hatimu. Situasimu di keluarga Lin, kau tidak akan bisa sombong lagi. Sayang, berani-beraninya kau merebut kakak Tianlinku. Hari ini akan kuberitahu. Apa itu penyesalan? Dengar baik-baik, lepaskan dia. Aku tidak akan memaafkanmu. Kamu si kecil yang tidak tahu dari mana munculnya. Berani melawanku? Meskipun hari ini aku memukulmu. Keluarga Gu tidak akan berbalik melawanku karena kamu. Aduh. Kamu masih ingin memukulku? Hari ini aku ingin melihat. Kalau aku pukuli kamu, apakah keluarga Gu akan membelamu? Aduh, HMPH. Kamu si kecil yang tidak tahu diri. Hari ini akan kujar kamu, pelajaran yang berharga. aduh, Kenapa tiba-tiba berkelahi? aduh, Berani-beraninya kau memukulku. Bibi tidak akan membiarkanmu. Bibi tidak akan membiarkanku. Akulah menantu keluarga Gu. Harusnya, aduh, ku bunuh kamu si kecil. kakek, bibi, tolong aku. Presiden Direktur di sana sedang berkelahi. Kamu pergi tahan kakek dan ibuku, jangan biarkan mereka keluar. Aduh, Ha! Aku sepertinya mendengar Ruoan memanggilku. Apa aku salah dengar? aku juga seperti mendengarnya. Apa terjadi sesuatu? Kekek. Bibi. Presiden Direktur mendukung berita kalian dan masalah dua. Yang perlu ditangani, kalian jangan dulu ke sana. Masalah kecil? Masalah APA? Tidak ada masalah besar, hanya Nona Ruoan dan Nyonya. Sedang berdiskusi dengan semangat. Presiden Direktur sudah pergi menanganinya. Kalian tidak perlu khawatir. Tianlin sudah menanganinya? Kalau begitu aku tenang. Bibi, kakek. Dengan Presiden Direktur di sana, Nyonya pasti aman. Xiao Li, ceritakan padaku tentang Kiki. Jia, asalnya dari mana? Rasanya dia cukup hebat. Kakek, Nyonya dia. Sayang, ku bunuh kamu. Aduh, Bagaimana? Sudah puas? Sudah puas? Sudah ingin mengajarnya? Aduh, Kakak Tianlin tidak akan membiarkanmu begitu saja. Kenapa aku tidak akan membiarkan istriku sendiri? sayang,
Dia yang mulai menggangguku. Aku hanya membela diri. Ayo. Lelah? Ini lap keringatmu. Lumayan. Kakak Tianlin, jangan dengarkan omong kosongnya. Dia cuma iri dengan hubungan kita sejak kecil. Dia ingin membunuhku. Benarkah? Kiki, kamu ingin membunuhnya? Aku jijik, tanganku kotor. Dengar itu? Kamu harus berterima kasih pada Kiki karena tidak membunuhmu. Dia memukuliku sampai begini. Aku masih harus berterima kasih padanya? Cenderuan, hari ini karena Kiki yang bertindak. Kamu hanya kebagian dipukul sekali. Kamu pasti tahu kalau kamu membuatku marah. Apa akibatnya? Kakak Tianlin. Segera minta maaf pada Kiki. Lalu pulang ke rumahmu. Aku bisa menganggap hari ini tidak terjadi apa-apa. Kakak Apar, maafkan aku. Kalau dari tadi begitu, kan enak? Lain kali jika berani menggangguku lagi, tidak akan semudah ini. Lin Kikai, kamu tunggu saja. Sungguh keterlaluan, cenderuan ini. Sekarang semakin tidak karuan, berani-beraninya mengganggu. Menantu perempuanku. Ayah, jangan marah lagi. Tianlin sudah menanganinya. TAPI, memang harus diatur, tidak bisa dibiarkan orang mengganggu cici kita. Kekek. Tant. Tenang, CEO sudah menyuruh. Cenderuan minta maaf dan membenarkannya. Dia saya Ken Perani bersalah lagi. Tidak cukup. Masih kurang. Xiao Li, sampaikan pesanku ke keluarga Chen. Katakan, kalau mereka masih membiarkan cenderuan berbuat semaunya, keluarga Gu akan memutuskan hubungan dengan mereka. Ya, kakek. Aku segera mengurusnya. Tak disangka, Kiki yang terlihat ceria dan murah hati ternyata sudah mengalami begitu banyak penderitaan. Di usia yang masih muda, dia sudah melewati banyak hal. Pantang menyerah, gigih, dan tahan banting. Hanya mereka yang tahan penderitaan, yang akan menjadi orang sukses. Sepertinya, dia punya ciri khas keluarga Gu. Kakek. Kakek sedang memuji siapa? Tentu saja aku memuji cucu perempuan yang baik. Benar? Kikai. Barusan aku dan ibumu mendengar beberapa ceritamu. Kami tahu kamu banyak menderita di rumah, tapi mulai sekarang, tidak akan lagi. Kamu sekarang adalah keluarga Gu. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu lagi. Benar, Kiki. Kamu dan Tianlin jangan pulang hari ini. Ibu punya barang bagus untukmu. Ibu, masih ada barang bagus lagi? Ayo, ibu akan tunjukkan. Pasti. Ayo. Wah. Tante terlalu modern, ya? Barang seperti ini langsung diberikan padaku. Isinya apa? Biar aku lihat. Tidak ada apa-apa. Lagi pula kamu tidak akan memakainya. Jangan lihat, percuma saja. Aku penasaran, apa sih yang bikin kamu malu-malu gini? Tidak. Tidak ada apa-apa. Tidak. Wah. Sudah kubilang kamu tidak akan memakainya. Kamu tetap ingin lihat. Bukannya ini melukai harga dirimu? Siapa bilang aku tidak akan memakainya? Bagaimana kalau aku buktikan padamu? Jangan dibuktikan. Aku pegang gajimu. Aku tidak berani. Terlalu melukai harga dirimu. Ibuku sedang menguping di luar. Kamu. Ibumu suka menguping? Apa dia tahu tentang kita? Dia pasti curiga. Dia memberimu barang-barang ini, kamu bilang. Haruskah kita? Ini harga lain. Kamu tidak boleh. Bermaksud, Katakan, berapa? 30.000 sepertinya cukup. Deal, aku beri 3 juta. 3 juta? Tadi aku minta berapa? 30.000? Astaga, ini seperti rezeki nomplok. Karena tuanku begitu dermawan, aku juga tidak akan sungkan. Pergi ke samping. Lihat penampilanku. Bukannya ini urusan berdua? Bagaimana kamu bisa tampil sendirian? Kamu masih ingin mengambil keuntunganku? Tidak boleh. Kamu pergi sana. Pergi sana. Jangan mengganggu. Sayang,
Ini pertama kalinya aku datang ke rumah kakek. Kenapa kamu langsung membuka bajuku seperti ini? Aduh. Sayang, kamu menyakitiku. Pelan-pelan dong. Aduh, pelan-pelan dong. Semangat. Cepat berikan aku cucu perempuan. Gimana? Sudah pergi ibumu? Aku capek banget. Sudah, aktingmu ini bisa dapat piala Oscar. Turunlah. Lain kali, ya. Apa? Masih akting? Kakiku keseleo, cepat turunkan aku. Enggak dong. Beneran. Aduh, ini. Yang ini. Pelan-pelan. Tak kusangka dia begitu perhatian. Bikin hati tenang. Aduh, menantu perempuan. Kiki, kok bisa terluka seperti ini? Ah. Apa Tianlin menyakitimu? Ada, duduklah. Ibu, Tianlin, ini bagaimana? Kok Kiki bisa terluka? Kalian berdua tadi ngapain di kamar? Ibu, kakek, jangan asal tebak. Tadi Fu Kiki menari, tidak sengaja kakinya terkilir. iya, menari. Aduh, gimana sih kamu menjaganya? Dia baru datang ke rumah kita, langsung kamu lukai. Maaf kakek, ini kelalaianku. Kenapa minta maaf ke aku? Kamu harus minta maaf ke Kiki. Minta maaf sampai dia memaafkanmu. Kakek, kali ini benar-benar kelalaianku sendiri. Tianlin sudah sangat baik padaku. Jangan salahkan dia lagi. Oh, begitu ya. Kalau menantu perempuan sudah bilang begitu, aku kasih kamu muka. Lain kali kalau sampai dia terluka lagi, aku pasti. Ayah, jangan omelin. Anak muda kan penuh semangat. Benturan kecil pasti terjadi. Kiki, apakah kamu lapar? Ayo, kita pergi makan. Astaga, lihat ekspresinya, Tante pasti salah paham. Kalau begitu aku akan memperdalam efeknya. Tante, oh bukan, Mama. Itu, aku dan Tianlin sibuk sepanjang sore. Benar-benar agak lapar. Benar kan, Tianlin? Ya, kenapa rasanya tidak enak? Ayo, kita pergi makan. Nanti makan malam. Kamu makan banyak-banyak, baik-baik mengisi tenaga. Oke. Ayo, makan banyak-banyak. Ayo. Sekarang, semua yang bekerja sama dengan keluarga Lin harus menghentikan kerjasama. Jika terus begini, tidak sampai sebulan, keluarga Lin akan bangkrut. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tidak mungkin kita hanya diam melihat keluarga Lin. Renta, gone? Bagaimana aku tahu Fokue? Satu-satunya cara sekarang adalah mencari Kiki. Tapi, Bagaimana kalau kita memohon pada Cici? Lagi pula dia adalah anak kandung kita. Tidak mungkin dia tidak menolong. tidak mungkin. Sudah kubilang, dia bukan lagi anggota keluarga Lin. Tuan Gu hanya main-main dengan kakakku. Tidak akan lama. Aku akan menemui Tuan Gu. Pasti bisa menaklukkannya. Yao Yao, kamu yakin bisa menaklukkan Tuan Gu? Aku khawatir ini terlalu berisiko. Apa yang perlu dikhawatirkan? Yao Yao jauh lebih cantik, masa Tuan Gu bisa tertarik pada Kiki tapi tidak pada Yao Yao? Tenang saja, ayah ibu. Aku pasti akan mendapatkan perhatian Tuan Gu. Bagus, semangat. Kiki, akhirnya kamu pulang. Sudah 3 hari. Aku tidak mau hidup lagi. Ibuku ingin mengusirku dari rumah. Diusir? Kenapa? Ini kan bukan rumahmu? Ini semua karena kakakku yang menghasut ibuku. Bilang aku malas dan tidak punya pekerjaan. Itu semua kamu yang bilang, aku tidak. Melebih-lebihkan. Ngomong-ngomong Kiki, bagaimana dengan uang 70 juta itu? Sekarang aku tidak disayang kakak maupun ibu. Semua harapanku ada padamu. Tidak ada 70 juta. Hanya ada 1 miliar. Wah,
Berarti sekarang kita miliarder ya? Hah? Ayo, kita main. Batuk apa batuk, kan bukan uangmu. Kiki. Ini. Seperti yang kita janjikan, 3 juta. Terima kasih sayang. Sayang, kamu baik banget. Kakak. Kalau aku, Nggak ada. Kamu kan nggak pakai uangku. Gu Tianlin, tunggu saja. Aku pasti akan membuatmu pakai sepatu kulit kecil. Ah, apa ini Kiki? Aku lihat. Ah, nggak ada apa-apa. Ini pemberian ibumu untuk kakakmu. Dia nggak butuh. Jangan lihat. Aduh, aku mau lihat dong. Jangan lihat. Aku mau lihat isinya. Ada barang berharga nggak? Aku lihat. Gu Tianlan. Kamu nggak bisa bertingkah seperti putri keluarga Gu? Barang seperti ini. Bisa sembarangan dilihat? Aku sekarang nggak punya uang. Mau tukar sedikit. Ada apa sih? Lan, kakakmu itu emang nggak punya perasaan. Gini aja, kita jalan-jalan. Pakai kartu kakakmu. Mau beli apa? Kiki memang yang paling baik. Nggak kayak kamu. Dingin banget. Oh. Sayang, kita jalan-jalan dulu. Dadah. Kiki, lihat deh. Kalung ini semua model baru. Setiap model bagus banget, kan? Ini bagus, itu juga bagus. Aku juga suka yang ini. Gimana kalau kita beli semuanya? Boleh. Kebetulan, ini semua milik keluarga kita. Kita sebut nama kakak, mungkin bisa. Gratis? Gimana? Bisa. Halo Mbak. Tolong bungkus semuanya. Dua Nona, ini semua model baru di toko kami. Total nilai lebih dari 20 juta. Yakin mau semuanya? Cuma 20 juta. Aku mampu. Iya, bungkus saja. Gampang. Siapa yang sakai di sini? Oh, ternyata kamu, Lin Kiki. Kenapa? Kalau bukan karena kakak Tianlin, kamu bisa beli kalung 20 juta. Nona Jen, kamu datang. Apa masalahmu? Kok sembarang orang dijamu? Orang seperti dia pantas beli barang yang sama denganku? Maaf, lain kali saya akan lebih perhatian. Keluarga Chen kecil berani sombong di depanku? Jijik banget. Siapa bilang? Kok, kakak Tianlimu nggak ada? Kamu nggak pura-pura lagi? Ini kan usaha keluarga Gu, kamu nggak pantas di sini. Lin Kiki, jangan pikir kamu bisa menipu. Kakek Gu dan kakak Tianlin lalu semaumu. Kalau kamu buat aku marah, aku bikin kamu nggak bisa makan. Oke, mau berantem? Ayo, aku temani. Nggak mau, tangan aku jadi kotor. Kalau nggak ada kakak Tianlin, kamu sanggup beli? Nggak punya uang. Jangan sok kaya. Siapa bilang aku nggak punya uang? HMPH, yang nggak punya uang. Sekarang kamu nggak pantas belanja di toko yang sama denganku. Lagi pula, kakak Tianlin suka sama aku. Nggak punya uang ya nggak punya uang. Kalau nggak ada dukungan keluarga Gu, kamu siapa? Jangan bilang 20 juta, 20 ribu. Kamu nggak punya kan? Aku dengar dari adikmu. Sekarang kamu cuma anjing liar nggak punya rumah. Kiki, nggak usah banyak bacot, langsung hajar aja. Oke, udah lama pengen mukul dia. Gebukin dulu deh. Hei, usir dua wanita gila ini. Lin Kiki, sekarang berlutut. Dan minta maaf padaku, mungkin aku masih bisa memaafkanmu. Kamu istri muda keluarga Gu, suruh Kiki minta maaf? Lucu banget. Tianlan, jangan sampai kamu juga. Terdepu. Hari ini aku akan menghukum si imut ini untuk keluarga Gu. Diam aja. Ayo kerja. Tunggu. Chen Ruoan, kita bertaruh dulu yuk. Bertaruh? Hah? Kamu pikir aku bodoh? Mau nunda waktu cari bantuan? Tunggu. Aku baru ingat. Adikmu lagi nyari-nyari kamu loh. Hello, Anan. Hello, Yao Yao. Ada kabar baik, Lin Kiki. Ada di sampingku, buruan dateng. Apa katamu? Kakakku beneran di situ? Aduh. Yao Yao, hati-hati. Bu, ajak ayah. Tangkap kakakku. Nggak percaya dia bisa kabur lagi kali ini. Lin Kiki, kamu selesai. Yao Yao akan segera datang. Aku lihat kamu masih bisa. Sombong berapa lama lagi? Kamu, Kiki, lebih baik lari dulu. Cepat pergi. lari apa lari? Takut sama mereka apa? Aku ini putri keluarga Gu. Siapa yang berani? Jaga baik-baik nyonya besar Gu, Chen Ruan. Jangan sok suci di sini, bahkan tanpa Kiki. Kakakku juga tidak akan suka perempuan busuk seperti kamu. Diam kamu. Aku kasih tahu, kalau kamu masih keras kepala, aku akan menggantikan kakak Tianlin untuk mendidikmu. Mendidikmu, Laman, jangan buang waktu dengan mereka. Aku lawan 3, kamu pilih 1. Gimana? Aku pilih yang mana ya? Dia saja.
Lihat bagaimana aku menghajar kamu. Ayo. Lin Kiki, kamu memang jago bertarung. Tapi bagaimana dengan teman baikmu? Oh, wajah secantik ini, kalau sampai terluka, apa kamu akan ingin bunuh diri? Berhenti. Dia putri keluargaku, kalau berani menyakitinya. Keluargaku tidak akan memaafkanmu. Berhenti. Katakan, apa yang kamu mau? Aku akan setuju. Sederhana, sekarang berlutut dan minta maaf padaku. Baik, aku berlutut. Jangan berlutut padanya. Cepat telepon kakakku. Oh, siapa yang suruh kamu bicara? Diam. Kesempatan terakhir. Kamu berlutut atau tidak? Aku berlutut. Kiki, jangan berlutut padanya. Tidak apa-apa Lan, lagi pula aku sudah sering berlutut. Tidak beda kali ini, aku berlutut. Lihat SI iman ini. Pantas orang tuamu. Tidak menyukaimu. Shen Ruan, berani sekali kamu. Berani memukul adik CEO, bahkan memaksa nyonya CEO. Berlutut. Dari mana kamu muncul? Nona Lin, CEO akan segera datang, harap tunggu sebentar. Baik. Chen Yuan, Kamu selesai. kalian semua sudah dibutakan oleh perempuan ini. Berani-beraninya. Chen Yuan, aku peringatkan kamu, sekarang juga minta maaf kepada nyonya dan nona. Kalau tidak, jangan salahkan aku. Wah, aku takut sekali. Kamu cuma anjingnya Gu Tianlin. Beresiko apa kamu sok perintah di sini? Ayo, pukuli dia sampai sadar. Chen Ruan, jangan pikir CEO tidak tahu. Niatmu. Demi membangkitkan keluarga Chan. Kamu menjelak kemana-mana. Sekarang masih berani semena-mena di sini. Bagaimana kamu tahu sebanyak ini? Bagaimana aku tahu tidak penting. Yang penting, hari ini kamu menghina dua wanita paling berharga bagi CEO. Sekarang berlutut dan minta maaf pada mereka. Mungkin CEO masih mau memaafkanmu. Jangan menggetak di sini. Len Cici, itu apa sih? Kakak Tianlin cuma. Sementara terpesona olehnya. Kalian juga. Cepat serang. Nyonya, selamatkan nona dulu. Sampah-sampah ini serahkan padaku. Baik. Untung aku pintar, tidak berdiri. Dasar sialan, berani memukulku? Memang kamu yang kupukul. Dasar sialan. Takeda yang berani menemparku di dunia ini. Rasakan tinju keluarga Gu. Dasar sialan. Ayah, lihat, kakak ada di sini. Paman, Bibi, tolong aku. Len Cici hila. Dia berani memukulku. Kiki, apa yang kamu lakukan? Lepaskan Anan. Anan. Pada anakmu sendiri, kamu cukup dingin. Pada anak orang lain, panggilannya cukup akrab. Anan sejak kecil bermain dengan kalian berdua. Seperti anak kami sendiri. Sekarang apa yang kamu lakukan? Sungguh tak tahu aturan. Benar. Lino dan Henwa adalah anakmu. Hanya aku orang luar, kan? Kiki, apa maksudmu? Kapan ayah dan ibu menganggapmu orang luar? Kamu bilang begitu. Artinya menampar muka ayah dan ibu, kan? Ayah, ibu, tak perlu banyak bicara dengan kakak. Menurutku sekarang dia sudah tak tahu aturan, sama sekali tidak menghargai kalian. Dalam pandangannya. Lepaskan Anan. Aku peringatkan, Nona Lin sekarang. Istri Tuan Gu. Hargai dia. Masih mau menakut-nakutiku? Minggir sana. Kamu mau apa? Keluargamu sudah cukup menyakiti Kiki. Masih kurang apa lagi? Mau apa lagi? Anak kecil seperti kamu tahu apa? Kalau bukan karena didikan kami, Kiki sudah lama terjerumus ke jalan yang salah. Kiki, dengar kata ayah. Lepaskan Anan. Sayangku. Berani sekali bekerja sama dengan orang luar untuk menjebak keluarga sendiri.
Kamu benar-benar melawan surga. Lin Kiki, kamu pantas mendapatkannya. Siapa yang menyuruhmu tidak mendengarkan ayah? Kamu, bantu Kiki. Cepat! Berhenti. Tuan Gu akan segera tiba. Berani-beraninya kamu menyakiti Nona Lin. Si berkacamata, berapa gaji yang Lin Kiki berikan padamu? Hingga kamu begitu setia membantunya berakting? Kamu. Meskipun Tuan Gu datang, lalu apa? Aku mendidik anakku sendiri. Apa haknya untuk ikut campur? Lin Weijia. Nada bicaramu cukup besar. Gu. Tuan Gu. Suamiku. Akhirnya kamu datang. Jangan takut, aku di sini. Tidak ada yang bisa menyakitimu. Kakak, seluruh keluarga mereka menyakiti kakak ipar. Bagaimana menurutmu? Tuan Gu. Kamu datang. Sepertinya kejadian terakhir masih belum cukup membuatmu belajar. Tuan Gu, ada sedikit kesalahpahaman. Kesalahpahaman? Tidak ada kesalahpahaman antara kita. Kamu terus-menerus menyakiti istriku. Aku pasti akan membuatmu membayarnya. Tuan Gu. Bagaimanapun, kamu juga adalah menantu keluarga Lin. Tidak perlu sampai sejauh ini, kan? Kalau begitu, Kiki, kamu mau bagaimana menghadapi mereka? Terserah, aku juga tidak ada hubungan dengan mereka. Mengerti. Buat semua orang ini menghilang dari Jingdu. Kakak Tianlin, aku Anan, jangan dengarkan si rubah ini. Bicara sembarangan, hubungan kita dari kecil. Aku juga bisa dibilang setengah anak keluarga Gu. Bukankah kamu anak keluarga Lin? Kenapa sekarang jadi kira kedua? Kakak, jangan lepaskan Sani. Dia menamparku. Berani memukul adikku, dosamu bertambah. Bawa orang ini ke Asia Tenggara, biar dia introspeksi diri. Asia Tenggara. Tuan Gu, aku salah. Aku pantas mati. Mohon. Tuan Gu, maafkan kami. Cici, bantu kami bicara baik-baik dengan Tuan Gu. Aku tidak punya ayah seperti ini. Tuan Gu, karena kau sudah menikah dengan Kiki, berarti kita satu keluarga. Kau tidak bisa bersikap kejam pada keluargamu sendiri. Lalu, saat kalian menyakiti Kiki, pernahkah kalian pikir dia juga keluargamu? Kakakku berbuat salah, harus dihukum. Dengan apa kalian memihaknya? Lin Yao Yao, kau benar-benar berhati iblis. Tuan Gu, jangan terpengaruh oleh kakakku. Bagaimana kau bisa tertarik pada orang seperti dia? Lin Cici, kau tidak tahu malu. Seharusnya aku yang pergi ke acara kencan itu. Bagaimana kau bisa merebut pria adikmu sendiri? Sudah cukup. Lin Yao Yao, kau sudah menyakiti Kiki. Selama bertahun-tahun, saatnya mengakhirinya. Kalau bukan karena kau yang menghasut, bagaimana mungkin orang tuamu bersikap seperti itu padanya? Bagaimana dia bisa tahu segalanya tentang keluargaku? Tuan Gu benar, kami yang salah. Aku bersumpah, kami tidak akan menyakiti Kiki lagi. Cici, demi ayah yang sudah membesarkanmu selama ini, kumohon. Kiki, ini salah ibu. Ibu seharusnya tidak memihak adikmu. Kau dan Yao Yao adalah darah daging ibu. Yao Yao, berlutut dan minta maaf pada kakakmu. Cepat, aku cadak. Kenapa aku harus minta maaf padanya? Inikah sikap kalian? Sudahlah, jangan bicara lagi. Saat seperti ini masih marah-marah? Cepat berlutut dan minta maaf pada kakakmu. Ayah, kau memukulku? Dari kecil kau tidak pernah memukulku. Sekarang kau suruh aku minta maaf pada si manis ini? Manis APA? Dia kakakmu. Mulai sekarang jangan sembarangan bicara. Yao Yao, dengarkan ayahmu. Berlutut dan minta maaf pada kakakmu, kita masih satu keluarga. Aku tidak mau minta maaf. Kenapa aku harus minta maaf padanya? Aku tidak butuh maafmu. Mulai sekarang. Aku tidak akan mengganggu lagi. Kalian juga jangan datang lagi. Menggangguku. Mulai sekarang, kita selesai. Kiki, ini salah ibu. Beri ibu kesempatan lagi. Boleh tidak? Ibu pasti akan bersikap seperti kepada adikmu. Baik padamu. Aku tidak butuh. Sudah kubilang, aku bukan lagi anak keluarga Lin. Baik, mulai hari ini, jangan pernah kembali ke keluarga Lin. Apa yang kamu lakukan? Dia kakakmu, Bu? Dia bukan kakakku. Orang seperti apa pantas jadi kakakku? Kamu masih diam saja? Sepetne sehari. Bukan keluarga Lin, tidak ada anak durhaka seperti dia. Baik. Ini yang kalian bilang. Sayang, kita pulang. Pergi. Ingat, kalau berani mengganggu aku dan Cici lagi, kalian akan kena batunya. Kikai, ini semua salah ibu. Ayah,
Ibu. Dia pergi ya sudah. Aku yang akan merawat kalian. Meskipun kita menikah palsu, tapi sekarang hanya kamu satu-satunya keluarga yang kumiliki. Kiki, kamu tidak hanya punya aku, tapi juga Lanlan, ibu dan kakek. Mereka semua adalah keluargamu. Jangan pergi. Tenang, aku tidak akan pergi. Beberapa tahun berlalu, kamu masih sama lucunya. Kiki, hebat ya, cepat sekali menaklukkan kakakku. Apa yang kamu omongin? Kakakmu itu tidak bisa di situ. Bagaimana aku melakukannya? Ini, stroberi besar sekali. Wah, pasti hasil karya kakakku. Jangan ngawur. Ini pasti bekas gigitan nyamuk. Nyamuk sebesar apa? Legipula, kakakku. Aku tahu. Sudah, diam saja kamu. Bagus, Bu Tianlin berani mencuri cium aku. Tunggu saja. Ya, Pak, akhir-akhir ini ada yang diinginkan? Aku belikan. Kalau begitu, belikan 2 kilo teh, yang terbaik. Mengerti? Baik, Pak. Tenang saja. Kalian sama sekali tidak khawatir? Khawatir apa? Kiki tidak tahu bagaimana keadaannya di luar. Anak durhaka itu, biar mati di luar, aku tidak peduli. Ah, Bu, tenang saja. Karakter kakakku seperti apa? Kamu belum tahu, dia cuma pura-pura baik di depan tuanku. Beberapa hari lagi, kamu bicara baik-baik dengan ayah, bujuk dia sedikit. Dia pasti akan baik lagi. Semoga kali ini juga begitu. Halo. Ada APA? Ayah, kamu kenapa? Kita bangkrut. Bankrupt? Kita tidak hanya bangkrut, tapi juga berhutang pada grup GU. 5 miliar. Ini. Bagaimana ini? 5 miliar? Karma. Kamu. Semua ini karena kamu. Ayah, lepaskan aku. Sakit. Kamu yang menghancurkan keluarga Lin. Ibyo, lehate. Ibyo. Lin Weijia, kamu masih laki-laki tidak? Sampai seperti ini, kita semua tidak bisa lepas tangan. Hancur. Aduh. Sepertinya aku harus menelan malu dan meminta bantuan Kiki. Kakak, Berhenti. Leherku ini kenapa? Wah, ini bekas gigitan siapa? Iya, nggak tahu siapa si manis itu. Menurutku, pasti Lanlan. Kamu nggak tahu, waktu kecil dia suka banget gigitin orang. kakak, kamu memang si manis, Kiki. Besok aku cariin cowok yang lebih baik dari kakak. Di dunia ini, ada cowok yang lebih baik dariku? Narsis banget. Lanlan, sebutin beberapa nama, bikin kakakmu malu. Kiki, aku baru mikir, nggak ketemu juga. Lebih baik kamu tetap jadi kakak iparku saja. Ibuku nelpon. Angkat saja. Aku di sini, jangan takut. Halo, Ibu. Kiki, ibu ingin ketemu kamu. Ada apa? Langsung bilang aja lewat telepon. Ibu tahu sudah bersalah, nggak berharap banyak. Cuma ingin ketemu sekali saja. Ibu sudah tua. Kalau nggak bisa ketemu kamu lagi. Aku. Kapan? Malam ini saja, di restoran favoritmu. Baik. Ibuku ingin bertemu denganku. Pergilah, bagaimanapun juga, dia adalah ibumu. Beberapa hal harus dijelaskan dengan jelas. Baik,
Aku mengerti. Kamu benar-benar datang, cepat duduk. Lihat, ibu memesan ikan favoritmu, ada lobster. Buddha melompat tembok, semua ini adalah makanan favoritmu. Ada apa? Katakan langsung. Sebenarnya, tidak ada hal lain, ibu hanya berharap kamu bisa memberitahu. Tuanku, biarkan dia melepaskan keluarga Lin, bagaimanapun juga. Kita juga adalah satu keluarga. Satu keluarga? Sejak kecil, aku tidak pernah merasa. Kalian menganggapku di hati kalian. Hanya Liao Yao adalah keluarga kalian, kan? Kikai, Aku dan ayahmu memukulmu, memarahimu, kamu sendiri bilang. Sejak kecil, berapa banyak hal buruk yang kamu lakukan? Jika bukan karena kami mendisiplinkanmu dengan ketat, kamu sekarang tidak tahu akan jadi seperti apa. Hal-hal buruk yang kalian sebut. Semua itu adalah Lin Yao Yao, dia yang mencuri. Sepeda tetangga, juga dia, bahkan gaun yang dia pakai untuk kencan. Itu juga dia yang mencelupkan bahan. Lalu menuduhku. Tidak mungkin, Yao Yao selalu lembut dan mengerti. Bagaimana mungkin dia melakukan hal seperti ini? Lembut dan mengerti? Itu hanya berpura-pura di depan kalian. Lalu mengapa kamu tidak menjelaskan pada ayah dan ibu? Sudah berapa kali aku mengatakannya, apakah kalian pernah percaya? Sejak kecil, kalian hanya percaya pada kata-kata Lin Yao Yao. Tapi Yao Yao, mengapa melakukan ini? Kamu adalah kakak kandungnya. Karena dia ingin memonopoli cinta kalian, semakin dia menjatuhkanku. Kalian akan semakin mencintainya. Cici, ibu terlalu bodoh. Jika ibu bisa menyadari pikiran adikmu lebih awal. Keluarga kita tidak akan sampai seperti ini. Sekarang sudah terlambat untuk mengatakan apapun. Tidak terlambat, Kiki, percayalah pada ibu, aku dan ayahmu pasti berubah total, tidak akan lagi memihak Yao Yao. Dan juga, setelah aku pulang, pasti akan membuat Yao Yao meminta maaf padamu secara langsung. Aku tidak butuh maafnya. Aku sekarang sangat bahagia, ada Tuan Gu dan Lan Lan di sampingku. Mereka memperlakukanku lebih baik dari siapapun. Dan juga Ibu Gu. Apa yang sebenarnya? Kikai, Aku pergi dulu. Kiki, jangan pergi. Maafkan ibu, nak. Ibu akan berlutut untukmu. Ibu, apa yang ibu lakukan? Bangun. Kiki, ini salah kami. Beri ibu satu kesempatan lagi, ya? If you minta maaf. Ibu, mana ada ibu berlutut ke anak perempuan? Bangunlah. Kalau kamu tidak setuju, ibu tidak akan bangun. Jika kamu benar-benar tidak ingin mengakui ibu sebagai ibumu. Ibu akan berlutut sampai mati di sini. Sudah, aku maafkan ibu. Bangunlah. Kamu benar-benar memaafkan ibu? Ya, Kalau begitu, bagaimana dengan urusan keluarga Lin? ada beberapa hal yang tidak bisa aku putuskan. Tenang, aku akan segera pulang. Pasti akan meminta Yao Yao datang sendiri. Untuk meminta maaf padamu dan Tuan Gu. Presiden Direktur, Nyonya Muda sudah keluar. Sayang. Ayo naik mobil. Suamiku. Kita pulang. Sayang, kamu istirahat dulu. Kamu mau kemana? Masih ada urusan di perusahaan yang harus diselesaikan. Kalau begitu, pulang cepat ya. Siap. Kikai, kakakku di mana? Kakakmu ada urusan di perusahaan, dia sibuk. Kamu tahu tidak? Sepertinya kakakku mulai menyukaimu. Aku dengar dia menunda. Proyek besar karena kamu. Jangan ngawur. Kakakmu. Sepertinya sudah punya orang yang disukai. Tidak mungkin. Masa aku tidak tahu? Aku melihat langsung, di samping tempat tidur kakakmu ada foto seorang perempuan. Kamu tahu siapa dia? Kakakku tidak pernah mengizinkanku masuk ke kamarnya. Bagaimana kalau kita lihat? Jangan, nanti kakak tahu dan mengusirku. Tidak apa-apa, sekarang kita punya uang. Kalau diusir, kita bisa mandiri. Sepertinya juga benar ya. Ayo. Terlihat cukup mudah. Agak familiar, tapi tidak ingat. Kikai, Bagaimanapun juga, aku akan mendukungmu sepenuhnya untuk menjadi kakak iparku. Aku pasti akan membuat kakakku jatuh cinta padamu. Apa cinta tidak cinta, yang penting, aku dan kakakmu. Juga nikah palsu. Gimana kalau besok kita pergi ke perusahaan kakak, umumkan dengan heboh. Kamu adalah direktur, jadi kita bisa menghilangkan detensi bahaya. Kayaknya kurang baik deh. Kalau kakakmu marah, gimana? nggak akan. Percayalah padaku.
pergi, aku nggak mau minta maaf sama kakakku. Dasar cewek cerewet, hari ini aku kasih ultimatum, kalau kamu berani nggak pergi, aku akan jual kamu buat bayar utang. Bu, kok kakak asal ngomong aja langsung dipercaya? Suruh dia tunjukin bukti dong. Kakak mana bisa licik kayak kamu? Jangan banyak alasan di depanku. Aku belum menghitung kesalahanmu, itu sudah baik banget. Sudah baik banget. Aku tanya, pergi atau enggak? Aku pergi. Lin Cici, kamu sudah menghancurkan semua usahaku selama ini. Maka aku akan mengambil semua yang kamu miliki sekarang. Aduh, Ada apa, Nona? bikin kaget aja. Suaranya kok terdengar familiar. Kalau kamu nggak apa-apa, bisa nggak jangan pegang terlalu kencang? Kakiku sakit banget, nggak bisa jalan. Bisa nggak ada tempat duduk? Aku bantu kamu istirahat ya. Benar-benar rezeki nomplok ya. Aduh, Ada apa lagi? kaki sakit, nggak bisa jalan. Lepasin dulu tanganmu. Cici, itu kakakku. Aduh, nggak bisa jalan. Lepasin dulu, boleh? Bukan dia, kok bisa? Aku lihat dulu. Lan Lan. Itu pasti cewek yang disukai kakakmu. Sudahlah, Aku nggak mau. Aku mau lihat siapa si manis ini. Aduh, Kamu siapa si manis? Ronnie Bernard Mario Kakako. Lan Lan, kamu salah paham. Tianlin, ini adikmu? Galak banget sih. Aku galak. Kok kamu tahu namaku? Lin Yao Yao. Tianlin, karena urusan kita sudah diketahui adikmu. Cepatlah mengaku. Kak, nggak nyangka kamu orangnya kayak gini. Kamu benar-benar mengecewakan. Hati sejati Kiki. Kikai, ayo pergi. Sayang, dengarkan penjelasanku. jelaskan apa? Lagi pula kita kan cuma nikah palsu. Kamu mau bersama siapa? Itu bukan urusanku. Ternyata mereka memang tidak benar-benar menikah. Ayo, pergi. Kalau kamu pergi, Tuanku akan menjadi milikku. ayo pergi. Kenapa berhenti? Tidak, senyum adikku tadi terlalu ku kenal. Itu adalah senyum kemenangannya saat rencananya berhasil. Lin Yao Yao, kali ini, apapun caramu, aku tidak akan membiarkanmu menang lagi. Berani-beraninya menggoda kakak iparmu. Tamparan ini untuk semua fitnahmu selama ini. Tamparan ini sebagai kakakmu untuk mendidikmu. Tamparan ini peringatan untuk jangan macam-macam denganku lagi. Sayang, dengarkan penjelasanku. Jelaskan apa lagi? Cepat ikut. Ya, sayang. Kamu, Lin Kikai, aku ingin kau mati. Katakan. Ada APA? Tadi setelah selesai kerja, aku keluar dari kantor mau pulang. Lalu melihat seorang wanita berkacamata hitam terjatuh. Aku tidak tahu itu Lin Yao Yao. Jadi karena baik hati, aku ingin menolongnya ke pinggir jalan untuk beristirahat. Lalu, Lan Lan muncul. Sisanya kalian sudah tahu. Apa yang kau katakan benar? 100% benar. Baiklah, kami akan percaya padamu untuk sementara. Kalau begitu katakan, siapa wanita di foto dalam kamar itu? Katakan. Si manis siapa? Kak Kiki. Jangan-jangan kamu tidak mengenali dirimu sendiri. Aku? Kamu bilang orang di foto dalam kamar itu adalah aku? Kamu lupa? Kalau begitu hari ini aku maafkan kamu dulu. Tergantung penampilanmu berikutnya. Baik, terima kasih sayang. Aku pasti akan berusaha keras. APA, 1 juta. Nona, sekarang ini zaman hukum. Membunuh seseorang. Tidak semudah ITU, 1 juta Sri, 1 juta. Sudah diskon terbesar untukmu 11. Baik. 1 juta, tapi harus selesai dalam 3 hari. Gak masalah, transfer dulu 500.000 12. Kartu itu ada di tangan ibuku, sepertinya aku harus. Cari cara untuk menipunya. Yao Yao, kakakmu sudah memaafkanmu. Ayah ibu, kakak sudah memaafkanku. Siakerlah. Akhirnya selesai juga, bagus sekali. Hanya saja, kakak mengeluh hadiah yang kubeli terlalu murah. Kalian tahu kan, kakak sekarang kaya, hadiah biasa. Dia juga gak mau. Aduh. Cepat-cepat. Ini ada 2 juta, pakai saja, yang penting kakakmu. Puas. Terima kasih ayah ibu. Kiki cepat lihat, ini bukan kamu waktu itu. Yang tampar Lin Yao Yao itu. Dia direkam,
Dibuat jadi video parodi, ngakak banget. Ada apa Kiki? Gak tahu, aku rasa akhir-akhir ini kayak agak gelisah. Kamu pikir, apa karena kakakku terlalu menekanmu? Ya kamu juga sih, terlalu buru-buru mau adakan pernikahan. Bukan itu masalahnya. Aku rasa akhir-akhir ini kayak ada yang mengawasiku. Kok serem banget? Mungkin aku terlalu banyak pikiran. Gimana kalau kita jalan-jalan beberapa hari? Beberapa hari lagi kamu jadi kakak iparku, resmi. Nanti kita berdua gak bisa sembarangan lagi. Gimana? Benar juga. Ayo. Capek banget. Aduh. Cici. Naik. Kak, Cici diculik. Apa katamu? Aku tahu, kamu jangan panik, pulang ke rumah kakek dulu. Sisanya biar aku yang urus. Kiki diculik di jalan pejalan kaki. Nyonya muda dia. Presdir, saya segera mengirim orang untuk menangani ini. Aku tidak peduli padamu. Sebelum jam 8, aku harus tahu keberadaan Kiki. Ya. Siapa sebenarnya? Perani mengkilik cucu, perempuan keluarga gu. Kurasa itu Lin Yao si manis itu. Hanya dia yang bisa sekejam ini. Aduh Lanlan. Cepat telepon kakakmu, sekarang. Sudah jam 7, tanya kakakmu sebenarnya apa. Keadaannya ini. Bu, kakak sudah bilang bisa ketemu sebelum jam 8. Pasti bisa ketemu, kalau kita telepon sekarang. Hanya akan mengganggu konsentrasi kakak. Benar-benar, tenang saja. Lanlan benar, aku percaya Tianlin tidak akan membiarkan cucu perempuanku mengalami sedikit pun kesulitan. Tidak menyangkakan, Lin Kiki. Sekarang kau ada di tanganku. Di tubuhmu. Tidak ada yang tidak bisa kubayangkan. Kalau kau berlutut sekarang dan meminta maaf padaku, aku bisa pertimbangkan untuk membiarkanmu hidup. Mimpi kau. Kakak Tianlin akan datang menyelamatkanku. Sampai sekarang masih memikirkan calon suamimu Gu, bahkan jika dia punya kemampuan sehebat apapun, dia tidak akan bisa menemukanmu. Bagaimana kabarnya? Pak Presdir sudah menggunakan semua sumber daya grup. Tapi petunjuknya terputus di mobil biru itu. Kami sedang menyelidiki kemana mobil biru itu pergi. Tidak cukup? Gunakan semua sumber daya di ibu kota. Baik. Jalur resmi Maulak, harus sama Kiki. Harus sama Kiki. Ya, Pak Presdir. Kiki, kau satu-satunya gadis yang kusukai dalam hidupku. Aku pasti akan menemukanmu. Lin Kiki, kau tidak bisa apa-apa. Bukannya kau tahan dipukul. Kok baru beberapa menit? Sudah tidak bisa. Lin Yao sangat menyesal. Sebelumnya tidak menamparmu sampai mati. Apa katamu? Kau. Lanjutkan memukulnya, pukul sampai mati. Jangan buru-buru dipukul dulu. Apa maksudmu? Bos, kakakmu tubuhnya seksi begini, dibunuh begitu saja sayang. Sayang sekali, lebih baik kau berikan bintang itu pada kami, saudara. Main dulu saja. Polly, kakak. Dengar-dengar tuanku tidak bisa diranjang. Hari ini, adik akan berbaik hati. Memberimu kesenangan seorang wanita. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Yao Yao. Kamu, kenapa? Aku bermimpi Kiki dan Yao Yao saling bunuh. Kiki ditusuk sampai mati oleh Yao Yao. Tenang, mimpi itu kebalikannya. Kalian orang tua Lin Yao Yao? Kami polisi. Silakan ikut kami. Putri kalian. Tidak mungkin. Pasti salah. Mana mungkin Yao Yao menculik orang? Pak polisi. Jangan menakut-nakuti kami. Kami tidak menakut-nakuti.
Lin Yaoyao diduga menculik putri sulung kalian. Dosa besar. Presdir, kami sudah menemukan lokasi Nyonya Muda. Pasukan khusus polisi juga sedang menuju ke sana. Berapa lama lagi? Kami akan tiba dalam 10 menit. Polisi berangkat 2-3 menit setelah kami. Terlalu lambat. Sampai dalam 5 menit. Lepaskan aku. Lin Yaoyao, kalau berani, berikan aku kematian yang cepat. Mau mati? Tidak semudah itu. Atau kau berlutut sekarang? Jilat sepatuku sampai bersih, baru aku pertimbangkan. Suruh mereka mundur dulu. Bos, saudara-saudara tidak sabar. Sayang, lepaskan aku. Lepaskan aku. Hentikan. Serang. Sayang, jangan takut, aku datang. Akhirnya kau datang. Ini salahku, aku tidak bisa melindungimu. Hari ini sangat menakutkan, ya? Maaf, aku gagal melindungimu. Tidak apa-apa. Ini karena kecerobohanku hari ini. Kalau bukan karena kedatanganmu, aku tidak tahu harus berbuat apa. Masih sakit? Aku akan melindungimu dengan hidupku. Aku tak akan membiarkanmu terjebak dalam bahaya seperti ini lagi. Tian Lin. Terima kasih. Yaoyao, kenapa kamu bisa sebodoh ini? Kenapa kamu melakukan hal ini? Kakakmu hampir mati karena ulahmu, dan kamu juga menghancurkan dirimu sendiri. Ibyo. Aku baik-baik saja di sini, makan 3 kali sehari, ada yang merawatku. Lebih baik daripada di luar. Kamu, bagaimana bisa kamu berpikir seperti ini? Kamu tidak tahu. Aku dan ayahmu tidak bisa tidur setiap malam, selalu khawatir tentangmu. Apakah kamu baik-baik saja di sini, khawatir tentangku? Bukankah seharusnya kamu lebih khawatir tentang kakakku? Dia sekarang adalah nyonya muda keluarga Gu, sangat terhormat. Yaoyao, kakakmu dan Tuan Gu sudah menikah. Mereka saling mencintai, jangan lagi memikirkan hal-hal itu. Aku dan ayahmu menunggumu pulang. Menikah? Kenapa dia bisa hidup begitu baik? Aku lebih pintar darinya. Aku lebih cantik, kenapa dia bisa mendapatkan segalanya? Tuan Gu seharusnya milikku, Yaoyao. Jangan terus-terusan tersesat. Wah, ini bukan nyonya muda keluarga Gu? Kenapa kamu juga datang untuk menertawakanku? Yaoyao, aku tidak datang untuk menertawakanmu. Aku datang untuk memberitahumu, semua orang bisa melakukan kesalahan. Yang penting adalah bagaimana memperbaikinya. Memperbaiki? Apa salahku? Yang salah adalah kamu. Kamu yang merebut segalanya dariku. Kalau bukan karena kamu, bagaimana mungkin tuanku tertarik pada orang biasa sepertimu? Yao, kebahagiaan sejati tidak datang dari perhitungan atau perampasan. Aku juga pernah membencimu. Membencimu karena menyakitiku, membencimu karena membuatku terjebak dalam kesulitan. Tapi kemudian aku sadar. Kebencian hanya akan membuat seseorang terus hidup dalam penderitaan. Jangan berpura-pura di sini. Jangan kira dengan berkata begitu aku akan memaafkanmu. Yao, aku tidak butuh perasaanmu. Aku hanya ingin kamu mengerti, kamu masih muda. Jangan terus hidup dalam penderitaan, juga jangan terus hidup dalam kebencian. Suatu hari nanti, ketika kamu mengerti, aku dan orang tua akan selalu menunggumu di rumah.